Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian. Kembali lagi bersama saya di channel Peternak Cilik, di channel N. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai cara sukses beternak itik atau beternak bebek. Nah, peluang usaha ternak bebek sampai sekarang ini masih sangat menjanjikan ya. Hal itu didukung dengan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat nih. Anda dituntut untuk semakin cerdas dalam memanfaatkan beberapa peluang usaha yang ada, khususnya di bidang peternakan. Apalagi peluang tersebut terkadang oleh sebagian orang dipandang sebelah mata, namun ternyata memiliki nilai jual yang tinggi nih. Begitu pula dengan peluang usaha ternak bebek, baik bebek pedaging maupun bebek telur, sehingga permintaan konsumen cenderung semakin tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan akan mengulas sedikit mengenai cara beternak bebek untuk hasil yang maksimal. Ini bisa digunakan untuk bebek pedaging maupun bebek telur. Nah, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar nih antara ternak bebek pedaging dan bebek petelur. Dilihat dari sisi perawatannya saja yang sedikit membedakannya. Hanya saja pada pakan bebek berupa mineral yang lebih banyak porsinya dibandingkan dengan bebek pedaging. Nah, langsung saja kita ulas pembahasannya berikut ini. Nah, cara berternak bebek pedaging dan bertelur yang pertama adalah kita harus menyiapkan kandangnya. Dalam berternak bebek, yang pertama kita perhatikan yaitu persyaratan kandang yang ideal dan baik untuk berternak bebek ya. Jadi, tidak boleh asal-asalan untuk membuat kandang bebek ya. Anda mempunyai suhu sekitar 39 derajat Celcius. Jadi bebek lebih menyukai kondisi kandang yang lumayan panas dan terik. Tingkat kelembaban udara yang ideal untuk kandang bebek yaitu 60-65%. Dan sebaiknya diberikan penerangan kandang untuk memudahkan kita dalam mengatur kandang. Nah, jenis-jenis kandang bebek ada 3 macam. Yang pertama adalah kandang bebek TOD, yaitu untuk anakan bebek. Yang kedua ada kandang bebek remaja. Yang ketiga ada kandang masa bertelur atau kandang layer. Nah, jadi masing-masing tahapan perkembangan bebek kita pisahkan kandangnya sendiri-sendiri ya. Yang selanjutnya adalah persiapan pembibitan. Anda bisa menggunakan salah satu dari 2 jenis pembibitan, yaitu memakai DOC atau DOD. DOD untuk bebek petelur atau bebek pedaging. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bebek darah atau bebek yang siap untuk bertelur. Nah, apabila ingin memproduksi bebek dengan cepat, Anda bisa memakai bebek darah. Tapi tentunya akan membutuhkan modal yang cukup besar ya, mengingat harga bebek darah per ekornya bisa mencapai 45-50 ribu. Nah, lumayan besar ya. Jika kita mau memelihara 100 ekor bebek, maka 100 dikali 50 ribu. Anda membutuhkan modal sekitar 5 juta rupiah untuk membeli 100 ekor bebek. Dan sebaiknya jika ingin menekan biaya pemeliharaan bebek, maka Anda bisa membeli bebek DOD atau bebek yang masih kecil untuk bebek petelur ataupun bebek pedaging dengan kualitas unggul. Nah, biasanya untuk harga bebek petelur atau pedaging per ekornya, yaitu untuk yang masih DOD sekitar 7.000 sampai 8.000 rupiah ya, tergantung daerah dan pemesanan. Pemakaian bebek DOD ini dan bebek darah sama-sama mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. Harga yang ditawarkan dari bibit DOD lebih terjangkau dibandingkan membeli bebek darah.
Namun, bebek darah memiliki unggulan yang bisa berproduksi lebih cepat. Dan apabila Anda membeli DOD, lakukan perawatan yang memadai seperti pemanasan DOD dan vaksinasi. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk pembesaran juga cukup lama nih. Jika Anda mempunyai kesabaran dan mempunyai banyak waktu, pemeliharaan secara DOD ini mungkin salah satu yang saya rekomendasikan. Namun jika lebih memilih bebek darah, Anda tidak perlu disibukkan dengan vaksinasi dan pengangkatan kandang ya. Waktunya pun akan lebih singkat. Tapi modal juga harus lebih besar. Nah, untuk jenis-jenis bebek yang bisa diternakkan untuk jenis bebek petelur, sudah saya bahas pada video yang sebelumnya. Silakan untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton atau yang belum menonton bisa melihat video saya yang sebelumnya ya. Nah, setelah Anda memutuskan untuk membeli bebek DOD ataupun indukan darah yang siap bertelur, fase selanjutnya adalah dalam manajemen pemeliharaan. Nah, pemeliharaan kandang kami sarankan untuk membersihkan kandang dengan disapu minimal seminggu 2 kali. Segera bersihkan sisa makanan dan kotoran dari kandang bebek. Langkah ini diperlukan untuk mencegah timbulnya beberapa penyakit dan memelihara kesehatan bebeknya. Adapun jika Anda mempunyai waktu yang lebih luang, Anda bisa membersihkannya sesering mungkin. Yang kedua adalah kontrol kesehatan bebek. Dalam tata cara berternak bebek petelur ataupun pedaging, diperlukan pengawasan kesehatan yang baik. Caranya yaitu dengan melihat aktivitas bebek. Apabila bebek kurang aktif dalam bergerak di dalam kandang, maka bisa diindikasikan bebek tersebut kurang vitamin, dan apabila bebek tersebut kurang nafsu makan, bisa terindikasi bebek dalam keadaan sakit. Selanjutnya, pemberian pakan bebek. Pemberian pakan bebek dibagi menjadi 2 fase, yaitu starter usia 0-8 minggu, grower usia 8-8 ke layer usia 18-27 minggu. Makanan ketiga fase itu berupa pakan buatan pabrik secara praktisnya dengan jenis kode berbeda untuk masing-masing fase. Nah, adapun kalian yang tinggal di daerah-daerah tertentu, mungkin saja di daerah Anda ada pakan-pakan alternatif yang bisa diberikan untuk bebek-bebek kesayangan Anda untuk menekan biaya produksi tapi memberikan hasil yang masih maksimal ya. Nah, adapun cara pemberian pakan dibagi dalam beberapa kelompok nih. Setidaknya ada 4 kelompok pemberian pakan, yaitu 0-16 hari. Diberikan di tempat pakan yang datar. Usia 16-21 hari diberikan dengan cara disebar santai. Usia 21-18 minggu disebar. Usia 18-72 minggu ada 2 cara pemberian pakannya, yaitu 7 hari pertama dengan cara makanan sehari-hari dengan memperhatikan produksi bertelurnya sampai dengan produksi mencapai 5%. Kemudian pemberian pakan bebek secara perlahan atau terus-menerus. Nah, untuk pemberian minuman bebek berdasarkan pada usia bebek, yaitu usia 0-7 hari. Untuk masa 3 hari pertama, air minum ditambah dengan vitamin dan mineral. Kita memelihara anak ayam. Usia 7-28 hari, tempat minum ditempatkan di pinggir kandang, serta air minumnya diberikan secara ad libitum atau terus-menerus. Usia 28 hari sampai terakhir, tempat minum 4 persegi panjang dan ukuran 2 meter kali 15 cm serta tinggi 10 cm untuk kapasitas 200-300 ekor bebek per kandang. Nah, adapun yang perlu diperhatikan dalam usaha pemeliharaan bebek adalah penyakit-penyakit pada bebek ya.
Untuk beberapa jenis penyakit pada bebek, secara lengkapnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, jadi demikianlah beberapa fase atau tahapan-tahapan pemeliharaan bebek. Tentunya, fase yang saya bahas ini adalah fase secara umum ya. Jadi untuk pada fase-fase khususnya akan saya bahas pada video berikutnya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan bagi kalian yang ingin berternak bebek, mudah-mudahan video ini dapat memotivasi kita semua, dapat memberikan rasa kepada otak kita dan kemauan kita untuk lebih semangat lagi dalam memulai usaha beternak bebek ya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.